Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Bang Yos, ya kita bertemu lagi di Benang Merah Bang Yos. Hari ini kita kedatangan salah satu rekan saya ya, yang juga merupakan salah satu presenter terkemuka gitu Amin, alhamdulillah. di Republik ini. Wajahnya juga menurut saya lumayan ganteng lah. Waduh, lumayan Bang, alhamdulillah. Karena itu dia bisa dari aktor ya, dari aktor sitkom sampai jadi aktor film yang beneran gitu kan ya. Alhamdulillah Bang. Ngomongnya juga pinter banget gitu. Mirip politisi lah gitu. Waduh. Tetapi malahan sekarang ini bukan mirip lagi ya, dia sudah terjun di bidang politik ya. Jadi mari kita berbincang yuk dengan Bayu Oktara. Alhamdulillah. Assalamualaikum Jenderal. Ya. Terima kasih ya Bayu ya mau datang ngobrol-ngobrol di sini. Satu kehormatan Bang. Ya, jadi sebelum kita ngobrol yang lebih jauh lagi, saya ingin tahu ya penonton juga waktu dulu Mas Bayu itu enaknya dipanggil Mas Gusti aja ya. Jangan, saya kalau dipanggil Mas Gusti harus push up terus Bang. Karena di sitkom itu nama saya Gusti dan kalau udah Gusti push up. Down. Oh gitu. Iya, dan itu kalau push up-nya mau beneran. Mau mudah dan Gusti. Nah, udah siap. Nah, gitu ya. Oh, Langsung gitu. turun Bang. Ya tunggu aja saatnya yang tepat. nanti. Jangan dong Bang. Makanya Bayu aja. Jadi waktu kecil ya Bayu ya, lu Ya. diajarin seperti apa sih, dididik orang tua dari keluarga seperti apa, coba Bayu ceritain. Jadi saya sebenarnya waktu kecil dididik sama mama dan papa yang berpisah dari saya usia 3 tahun, tapi hubungan tetap baik. Saya dibesarkan oleh ibu single mother. Papanya Papa pisah dan menikah lagi. Oh, bisa. Sudah pisah, Oke. tapi hubungan kami baik. Jadi saya kadang di mama, kadang di papa gitu. Terus waktu SMP saya ke asrama di pesantren karena itu pilihan saya sendiri. Karena gara-gara temen nongkrong di rumah bisa bahasa Arab dan mereka ngobrol baru 2 minggu ninggalin saya. Dan saya ngiri, saya pikir mereka ngomongin saya, makanya saya mau ikut pesantren juga. Akhirnya kamu masuk pesantren? Saya masuk pesantren SMP, hebat. saya tinggal sendiri. SMA, saya masuk ke SMA Muhammadiyah, terus di SMA negeri. Dan setelah itu, papa saya itu memang seorang pegawai negeri. Jadi kami sering sekali pada saat Hari Raya Idul Fitri, Bang Yos, itu ditinggal oleh ayah kami. Katanya alasannya mau silaturahmi di rumah gubernur dan gubernurnya adalah Bapak Sutioso. Oh, Begitu. itu alasannya. Iya, saya Ternyata- waktu itu pengen ikut karena pengen tahu ngerasain rumah gubernur kayak gimana kan. Nggak pernah dikasih Bang. Saya sempat curiga waktu itu, nih jangan-jangan punya keluarga lain nih bapak saya. Makanya saya mau tanya, sebenarnya Bang Yos selalu open house pada saat lebaran? Jajaran wali kota gitu? Ya mereka datang sendiri, kita nggak ngadakan. Tapi kan otomatis lah pengen silaturahmi. Ya kok saya mau ikut nggak boleh sama bapak saya? Oh ya, sekarang aja boleh kan? Alhamdulillah. Mau datang kapan aja? Ya jadi papa saya adalah pegawai negeri sipil, terakhir pensiun di Wali Kota Jakarta Timur. Lalu mama saya adalah seorang entrepreneur wirausaha. Oh, entrepreneur juga. Betul. Ya, Dari situlah makanya saya belajar bagaimana kegigihan ibu saya membangun usaha dari nol tanpa modal sampai punya kantor, sampai berbuat ada keselip dari teman-temannya yang mungkin kepleset, akhirnya jadi nol lagi. Dari kecil kamu ini sudah senang dengan dunia radio ya. Betul. Dari penyiar radio tuh. Betul. Tapi katanya sebelum jadi penyiar kamu pernah jadi penyanyi rap, bener nggak? Betul, saya justru masuk ke dunia radio dari rapper dulu Bang Yos. Oh, rapper terus baru orang Iya. dengar terus kamu jadi penyiar radio kali ya? Iya, jadi waktu saya kecil saya tuh denger radio Ida Arimurti sama Mas Krisna di radio Prambors. Nah saya tuh tertarik, kok ini radio bisa bikin orang ketawa, senyum. Itu saya kelas 3 SD Bang. Terus ternyata itu saya terhipnotis, terinspirasi, termotivasi untuk seru juga ya kalau saya bisa kerja di radio. Alam bawah sadar saya memberikan informasi itu, akhirnya saya begitu ada acara di radio lomba rap waktu itu pada saat SMA, kita ikutan dan menang Bang. Enggak, lu gini coba. Gua nggak begitu nguasain lagu rap itu kan. Pakai musik apa nggak sih rap itu? Ya pakai Bang.
kan nadanya kan datar gitu. Coba lu nyanyi beberapa deh. Coba Bang Yos nih mungkin mau denger, coba, mau ngasih tahu kalau penyanyi rap itu sebenarnya bukan penyanyi ya Bang? Bukan begitu. Ada nadanya Bang. Oh, masa ada nadanya? Lah iya no. Ngoyo ngopo wae gitu aja kita sampai nggak ngerti ngomong apa ini. Ada dong Bang. Lu coba. Misalnya, waduh, udah lama nggak nge-rap, disuruh nge-rap sama Jenderal, gimana bisa nolaknya? Oke. It's enough for breakfast, check it, mean nothing so good. My brother and still is on the head, man. You know we cheated, so what? And then you know you want it. Sucking out to the death, sucking on the double. It's go and finish you. Hope a touch that's from my see you from you. Gila ya. Enggak. Kalau gitu penyanyi rap tuh IQ-nya tinggi dong, ngapalin nggak gitu panjang banget, apal juga dong. Kadang-kadang kalau kita juga salah ngomong. Kalau udah ngawur ya kamu ya. Lah iya. Kalau kita ngawur juga orang nggak tahu Bang. Betul. Ya, jadi dari situ begitu menang sama radio itu sering diajak acara-acara off air-nya, terus saya tahu radio itu buka lowongan untuk jadi penyiar, ngelamar deh. Waktu itu kamu masih sudah sekolah apa tingkatannya? SMA kelas 3 sudah di bagian akhir, sudah nunggu kelulusan. Saya melamar dan begitu saya training pertama kali itu sudah lulus tapi ijazah memang belum keluar, bukan karena ditahan sekolah. Masalah bayaran bukan, tapi memang belum waktunya. Nah udah gitu ya udah saya ikut training pakai baju seragam. Penyiar radio terus ya. Jadi apa namanya presenter papan atas lah lo. Enggak lah, gitu tuh. Masih terus jadi belajar. aktor. Ya gitu kan, alhamdulillah. Ya. Jadi di dunia entertain itu coba lo bisa ceritain turun naiknya gitu gimana coba. Waktu pertama kali, waktu-waktu yang mengesankan apa coba? Yang mengesankan itu adalah waktu saya pertama kali dapat sitkom OB, sitkom Office Boy itu Bang Yos. Yang jadi, panggilnya Mas Gusti itu. Gusti tadi. Itu sebelumnya udah ikut jadi presenter acara gosip, presenter ini. Ya nggak ada yang kenal, yang kenal cuma keluarga sendiri Bang, yang tahu itu ada saya. Tapi begitu Gusti pecah, terkenal. Nah proses saya dapat ke situ itu bener-bener nggak sengaja Bang. Kalau dulu kayaknya klise banget gitu ya. Saya nganterin temen, tahu-tahu saya dapat, saya didaftarin sama keluarga, tahu-tahu dapat. Nah waktu itu saya casting untuk acara musik Bang. Acara musik di samping tempat casting acara OB. Saya cuma punya satu foto. Saya lagi nunggu ngantri, saya keliling-keliling, ditanya, lo ikut casting? Kata orang talentnya. Oh saya nggak punya, saya cuma punya satu foto, mau ikut casting acara musik. Terus diliatin dari atas ke bawah, lo nggak bakalan dapet. Bilang begitu. Udah divonis gitu? Divonis gitu. Lah saya tersinggung tapi seneng, karena tapi di sini dapat nggak? Coba dulu pilih karakter. Nah saya pilih karakter jadi manajer nggak mungkin. Jadi orang Betawi kayaknya kurang gitu Betawinya. Ada nih namanya Sayuti yang Jawa-Jawa gitu, yang jadi OB. Ya udah saya casting, lalu dapat jadi 2 tim. Nah kemudian diadu nih antara Sayuti yang saya sama Sayuti yang satu lagi. Ternyata yang dapat yang satu lagi. Cuma saya dibikinin karakter baru namanya Gusti itu Bang. Karena katanya mata saya terlalu nakal untuk jadi OB. Gitu. Terlaluan emang sebenarnya. Tapi alhamdulillah di situ rezekinya nggak sengaja Bang. Iya. Nah itu berkesan banget. Udah sukses lah dari entertain ya. Terus kemudian sedikit pandang setir menjadi pembisnis. Buka warung kecil-kecilan. Itu bisnis itu apa namanya? Membantu mengajarkan publik untuk public speaking itu. Public speaking. Coba ceritain. Apa sebenarnya arahmu kemana? Jadi kan Kandara Tri Ardika ini sebenarnya PR company Bang. PR company ini salah satu servisnya adalah public speaking training. Karena sama teman-teman di radio kita percaya. Ya pertama sih sebenarnya kita pengen punya alasan nongkrong bareng Bang. Cuman kan karena ini sudah menikah, itu sudah menikah, gimana caranya supaya kita nongkrong bareng? Bikin kantor aja. Kantor apa? Lo jago ngomong. Gue pernah training, kita bikin kantor training aja. Oh ya udah PR company kelihatannya keren kan. Ya udah akhirnya jadilah kita kasih pelatihan tuh buat sekolah, buat perusahaan, buat mahasiswa. Gimana caranya punya ide bisa tersampaikan dengan baik. Kan ada triknya tuh Bang. Ada triknya. Ada trik ngomongnya, public speakingnya, menyampaikannya caranya. Lalu terpikir untuk membantu UMKM. Nah, apa manfaatnya untuk UMKM public speaking ini? Nah, karena begitu kita lihat banyak orang punya usaha, tapi
cuman daftar, punya izin, nggak jalan karena orang nggak ngerti idenya apa. Nah makanya kita coba ajak teman-teman yang UMKM itu untuk bisa bercerita bagaimana produknya bisa sampai ke market, bagaimana orang tuh penasaran, tertarik. Karena kan UMKM kita jumlahnya kan waktu itu lagi booming, apalagi tambah pandemi Bang. Pandemi, iya. Alhamdulillah kantor kami tetap bikin pelatihan online untuk UMKM. Jadi ya dari entertain, terbisnis, Ya. terus sekarang mau masuk dunia politik gitu. Apa alasan Bayu akhirnya terjun ke dunia politik? Mungkin klise tapi ini beneran Bang. Mungkin sama alasannya seperti orang-orang yang seperti Bang Yos masuk ke dunia pemerintahan karena tergerak gitu ya. Nah waktu itu saya ngerasa di pekerjaan hampir keliling Indonesia tuh Bang. Dari Sabang sampai Merauke, cuma 2 tempat yang belum pernah saya kunjungi. Oh, iya. Manado sama Papua. Mungkin kalau di Papua takut saya nggak balik lagi kali di sana. Kalau Manado takut mungkin saya kawin lagi. Jadi, nah begitu saya ngelihat langsung masyarakat kondisinya seperti apa, lalu kemudian ngelihat apa yang kita punya, kita kaya banget, tapi kok masih banyak orang yang nggak dapat manfaatnya. Saya di dunia entertainment sama teman-teman sering bikin pelatihan, jadi kita tahu banget nih sebenarnya banyak masyarakat yang butuh juga diperhatikan dan dipenuhi haknya. Nah, itu yang saya ambil istilahnya, kok sekaya ini tapi masih banyak orang mati kelaparan di lumbung padi gitu. Mati kelaparan di lumbung padi ya? Iya, itu kan ironis banget gitu. Nah, begitu saya tahu ternyata butuh kekuatan yang lebih besar nih supaya bisa dampaknya lebih besar. Kalau sebelumnya di dunia entertainment kita cuman mungkin sedikit orang yang bisa kita ajak, kita bantu gitu ya. Karena memang ya sama-sama bahagia lah kalau kita bantu orang bahagia, kita bahagia juga, mungkin Bang Yos juga merasakan sama. Nah, kalau politik itu kan ototnya lebih besar lagi, lebih banyak lagi yang terbantu. Dan itulah yang membuat saya pikir pilih partainya, tapi yang mana nih masuk Kenapa politik? Nasdem akhirnya jadi pilihan? Nah itu dia dengan alasan yang sama, karena mau mengembalikan kekayaan yang dimiliki Indonesia kepada tempat seharusnya, ke pemilik seharusnya, semangat restorasi. Gerakan restorasi ini yang mengajak Gerakan saya. perubahan. Gerakan perubahan untuk restorasi Indonesia. Terus lebihnya apa lagi? No mahar dong. Yes. Nggak ada mahar Bang. Ya, jadi kalau Nasdem tidak ada mahar. Nggak ada mahar. Oke. Ada fenomena yang saya baca ya, Ya. Bayu ya, banyaknya artis, ya, terutama dari dunia entertain ini, yang sekarang itu pada terjun ke politik. Termasuk yang terakhir ini saya dengar Komeng juga. Ya, DPD. Ya. Itu apa yang bisa kamu baca? Dan ada kesan juga kadang-kadang orang meremehkan kemampuan artis-artis ini untuk berkarya di dunia politik. Menurut kamu gimana? Saya merasakan seperti itu juga sih Bang, tapi dalam hati kecil saya, karena mungkin kita dikenal biasa di layar kaca untuk menghibur, lalu masalah politik dianggap masalah yang serius, dan rekam jejak di dunia entertainment berbeda dengan rekam jejak di dunia politik. Padahal kalau menurut saya ngelihatnya artis rekam jejaknya lebih gampang dicari dan kelihatan, oh dia pernah melakukan ini, dia nggak pernah melakukan itu. Lalu kalau misalnya dia jadi, ya kan kita bisa awasi karena media kan melakukan fungsinya sebagai kontrol sosial dan artis sudah terbiasa dengan media gitu. Jadi saya pikir sebenarnya artis-artis ini mungkin tergerak karena ingin berbuat sesuatu yang terbiasanya di media udah punya pengaruh gitu Bang, pengen berbuat sesuatu lebih besar lagi buat bangsanya karena kecintaan. Tapi kalau ada orang underestimate, meremehkan artis yang masuk ke dunia politik, ya itulah memang kadang-kadang kalau kita ngelihat nggak semua artis yang perform sih memang. Ada banyak yang hanya sebagai vote getter. Tapi ya sebenarnya kalau kita dengerin dan lihat lebih jauh lagi, mereka juga tetap bekerja kok, menjalankan fungsinya, entah itu ada yang di legislatif, ada yang di eksekutif gitu Bang. Cuma
mungkin orang udah skeptis duluan, artis biasa dunia glamor gitu Bang. Padahal sih sama-sama aja, mau apapun profesinya, ada kesempatan untuk berbuat. Ada sesuatu yang lain barangkali ya, waktu kamu entertain, terus bisnis, terus ke politik, sampai kena iritasi saraf, kamu betul? Betul Bang. Terus kamu berobat, apa yang diobatin? Coba ceritain. Jadi begitu masuk politik, kita ketemu langsung, kita dengar masalah orang, udah gitu kita menyambungkan semua puzzle-puzzle gitu kan, gambaran-gambaran. Dalam satu hari ketemu banyak orang, ketemu banyak pihak, kepentingannya beda-beda. Itu kan begitu kita mau tidur Bang, bagian menyusun puzzle-nya tuh. Gambar-gambar potongannya itu kita susun. Itu susah tidur Bang. Sampai menjadi nggak bisa tidur? Sampai nggak bisa tidur dan itu berhari-hari. Waduh. Dan cukup mengganggu. Akhirnya sampai ada satu hari saya ngerasa terganggu yang sakitnya nggak bisa ketahan, nggak pernah merasakan sakit kepala. Kayak apa rasanya itu? Sampai ke muka. Kalau migrain itu mungkin cuma sampai muka. Sakitnya gitu ya? Sakitnya itu saya nggak bisa bergerak lehernya. Mungkin saya pikir kolesterol, tapi ternyata enggak. Tensi, hipertensi cukup. Tensinya normal. Udah gitu di muka itu semuanya satu muka nih kayak bukan cuma semutan Bang, tapi kayak ditusuk-tusuk gitu semuanya. Wih. Di kepala, di bagian kiri juga. Saya pikir, wah ini saya takut stroke, saya takut tiba-tiba ada pembuluh darah yang pecah gitu. Karena kan sekarang banyak tuh yang masih muda-muda juga. Terus dokternya apa katanya? Saya ke dokter, begitu ke dokter, bilang periksa, set, langsung scan juga, katanya ini ada saraf yang iritasi, radang. Saya bilang, radang saraf dok? Kok ngeri amat sih radang tenggorokan? Saya pernah. Kalau radang saraf kan ini kan berarti ada yang lecet dong saraf. Ini masalahnya ke otak. Iya. Jadi ya udah saya dikasih obat yang saya selalu standby. Waktu awal-awal saya harus konsumsi tiap malam, tapi sekarang udah enggak. Dan itu fungsinya untuk meredakan rasa sakit dan untuk supaya sarafnya lentur lagi. Dan saya memaksakan diri kalau sudah harus tidur, ya tidur. Jadi, itu sempat berapa hari kena kayak gitu kamu sampai sembuh gitu? Lama Bang, lumayan. Enggak sampai setahun sih. Ya, tapi ya lama ya? Ya lama, enggak cuma seminggu 2 minggu, sampai bulanan gitu Bang. Jadi cekut rasanya? Iya, jadi ya orang cuma ngeliatin, kita kayak ngerasa ini ada yang salah atau gimana sih gitu. Jadi emosian, jadi nggak enak Bang. Jadi nahannya jadi capek dan susah produktif akhirnya. Sudah kena serangan kayak begitu ya udah stres, pusing gitu. Tapi terus nekat aja mau maju di DPRD Jakarta. Itu dia Bang. Karena kan saya dapat inspirasi dari banyak senior-senior termasuk Bang Yos. Jangan pernah menyerah. Bedanya hobi dengan komitmen. Kalau hobi ya kerjain saat sempat, udah gitu kalau ketemu tantangan ya udah mundur. Capek. Tapi kalau komitmen kan apapun yang dihadapi, hajar terus ya Bang. Hadapi terus. Nah itu komit saya adalah untuk Jakarta. Jadi ya udah, walaupun ini kondisinya, saya tetap maju. Karena lahir sampai gede orang Jakarta, orang Betawi. Orang Betawi Bang. DPRD. Nggak ada pikiran ke Senayan, nggak ada? Ada tentu. Nanti lah ya. Tapi belajar dulu Bang. Ada berikutnya lah. Iya, karena gitu Bang, saya begitu cinta sama Jakarta. Kalau kita cinta kan sama orang gitu, apapun dihadapin, dilakuin. Ngomong-ngomong, istri lu dukung nggak? Enggak? Oh, terus? Lu jelasin dong, Iya. Apa, sampai sekarang baru 70%. Itu juga alhamdulillah Bang. Mendukungnya 70% ya, Iya. dari nol ya? Dari nol. Tadinya udah, apalagi waktu awal ketemu masyarakat itu masih pandemi kan Bang. Itu saya disuruh disiapin kamar untuk tidur di kamar kerja, dikirimin kasur, bantal. Dia nggak mau tidur sama-sama dan anak-anak juga nggak boleh. Terus ya udah saya tetap maju, saya coba pelan-pelan yakinin dan dia konsepnya memang begitu. Saya ngelihatnya, oh dia minta saya buktiin kali ya, karena ini kan dipertaruhkan juga kehidupan keluarga. Akhirnya saya sedikit-sedikit, saya tunjukin, saya ceritain. Dari awalnya begitu kalau ngomong politik, nggak mau denger. Sekarang tuh sampai suka ada, ini begini nih kenapa sih? Gitu, udah mulai nanya. Ya alhamdulillah Bang, udah ada ketertarikan dukungannya, tapi belum 100%. Sudah saya konfirmasi. Iya. Udah, karena kalau udah
Nanti juga 100% lah, terus Amin. aja sambil jalan. Amin, makanya sambil jalan. Kalau 100% kan berarti kalau Ya, uang harus full dong. Iya, kalau 100% kan uang dapur terganggu nggak masalah kan. Ini masih masalah, Bang. Ya, karena ini pasti terganggu, dia paham itu. Iya, makanya salah satunya itu. Termasuk Iya. waktu buat anak-anak. Ngomong soal keluarga nih ya. Iya. Sebenarnya posisi lo itu sama dengan gue itu. Gimana, Bang? Dikelilingi wanita-wanita cantik. Anak-anak Gitu, cewek kan. semua ya, Bang. Aku istri, ya, anak 2, cewek semua. Jadi saya di rumah paling ganteng. Lu juga sama kan? Sama, Bang. Sama. Cewek semua anakmu kan? Iya. Gimana tuh? 3 ya? Resepnya? 3, Bang. Yang pertama ada yang SMA. kembar. Yang kedua, ketiga kembar. Oh. Resepnya gimana sih, Bang? Begitu ada cowok datang gitu ke rumah mau ngajak jalan anak gitu. Kita harus pura-pura galak atau so asik sih, Ya Bang? pura-pura galak dulu lah supaya mereka mikir-mikir gitu. Ini anak calon anggota dewan nih, jangan main-main. Oh, amin, 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 amin. Ya. Gitu, Bang. Orang Jakarta ya, lahir di sini, sekolah di sini. Jadi kamu sudah ngikutin berapa gubernur gitu ya. Iya, Bang. Terus mimpimu apa untuk Jakarta ini? Apalagi Bayu kan calon anggota dewan juga. Amin. Mimpi apa? Jakarta itu kepinginnya seperti apa menurut Anda? Mimpinya Jakarta ini benar-benar bukan cuman jadi wacana, bisa jadi kota yang sejajar dengan kota-kota maju di dunia, Bang. Karena kalau kita lihat misalnya di negara-negara yang udah benar-benar maju, itu kan bukan cuma infrastruktur, tapi masyarakatnya juga punya budaya, ngerti, pinter, cerdas. Kalau misalnya memang ada aturan, ya bukan aturan untuk dilanggar, walaupun nggak ada yang jaga gitu. Kalau saya lihat sebenarnya infrastruktur kita udah ada banyak nih, ada banyak taman, lalu kemudian ada banyak peraturan. Cuma ya kesadaran kepatuhan itu, Bang, yang harus. Ya perlu waktu. Ya karena Jakarta ini uniknya kan orang datang dari daerah-daerah. Terus nggak bisa kita tolak kan. Ya, Betul. karena undang-undang kita nggak memungkinkan itu kan. Kalau yang datang orang-orang yang punya modal ya, bisa nyari kerja, punya keterampilan, mudah kita upayain. Ini kan kadang-kadang Beda. tanpa modal apa-apa, dia nggak punya pengetahuan, nggak punya duit, nekat datang ke Jakarta karena tergiur dari orang yang dulu sudah Jakarta pulang kampung kayak kampanye dia buat Jakarta Bagi-bagi mudah cari uang, kerjaan. datang. Gua ini jadi sekretaris, padahal tukang pijit dia kan. Gitu. Nah itu dia, Bang, berarti kan tadi yang Bang Yos bilang kuncinya pengetahuan, pendidikan. Bagaimana caranya makanya orang Jakarta terpenuhi kebutuhan pendidikannya sehingga dia tahu ada aturan yang dipatuhi. Itu sebabnya saya juga prioritas pendidikan waktu gubernur kan. Mungkin provinsi pertama atau pemerintah daerah pertama yang mengalokasikan pendidikan itu 20% dari anggaran belanja DKI itu untuk pendidikan. Itu mandatori kan ya, Bang? Meyakini ya, dasarnya di situ. Ya. Gitu. Jadi manusia itu harus kompetitif gitu kan dengan persaingan global seperti ini, baik di dalam maupun di luar negeri. Kita ngadu orang itu kualitasnya kan yang diadu, keterampilannya kan. Betul. Apalagi dengan adanya internet ini kan semua saingannya global, Bang. Nggak cuma orang Jakarta, orang Jawa, orang Indonesia. Makanya itu yang menggerakkan saya masuk politik, takut anak-anak saya, cewek-cewek ini dibohongin sama laki-laki kayak saya gitu, Bang. maksudnya Ya, gitu. Bayu ya untuk generasi muda penonton Ya. Bang Yos, benang merah Bang Yos ini ya, coba trik sukses apa yang bisa kamu pesan kepada mereka gitu? Wah, kalau tips sukses sih saya terus terang masih terus belajar, masih jauh dari sukses. Ya, apa yang sudah kamu lakoni lah, pengalaman Tapi dari apa? terus jatuh, terus mencoba di bidang lain lagi, mungkin itu perlu. Iya, apa yang saya dapatkan, apa yang saya alami, mungkin yang ngasih pelajaran buat saya adalah gimana caranya punya mental yang pantang menyerah sih. Punya komitmen, Pantang menyerah, komitmen. punya komitmen, pantang menyerah, dan selalu fokus dengan tujuan. Bikin perencanaan dan jangan takut kalau ada perubahan rencana di tengah jalan. Tapi yang namanya planning itu selalu harus ada. Jangan berjalan tanpa arah, jangan berjalan tanpa tujuan, jangan berjalan tanpa perencanaan. Karena nanti nggak nyampe-nyampe dan buang waktu, buang tenaga. Waktu nggak bisa kita pegang selamanya. Waktu terus berjalan. Terus berjalan. Begitu udah lepas dari genggaman,
udah lewat gitu aja. Makanya satu perencanaan penting, kedua mental pantang menyerah, tiga komitmen. Itu yang menurut saya semuanya, nggak cuma anak muda harus punya tiga hal itu. Karena tiga hal itulah yang akan membuat seorang punya value, punya harga diri gitu Bang. Sekarang lo ada pesan nggak khusus nih, pesan khusus untuk Jakarta Timur. Buat Jakarta Timur? Dapilmu. Wah, nih, boleh nih Bang. Aku mau kampanye nih Bang, saya boleh? Boleh. Buat Jatinegara, Keramat Jati, sama Duren Sawit. Saya rumah Duren Sawit soalnya, anak Duren Sawit. Oh, itu dapilmu. Iya, SMA di Rawabunga. Itu Keramat Jati. Cocok itu dapilmu itu ya. Iya. Cuman nanti kalau udah jadi benar-benar memperjuangkan kepentingan mereka gitu aja. Insya Allah Bang, mohon arahannya, mohon bimbingannya. Wong gua juga belum pernah jadi nyalek. Ya, tapi kan banyak ilmunya Bang sebagai pembina brand senior. Tapi buat masyarakat di 3 kecamatan tadi, Keramat Jati, Jatinegara, dan Duren Sawit, harapan saya ini semuanya berani untuk bersuara. Satu itu dulu, berani untuk menyampaikan apa yang diinginkan, berani untuk memperjuangkan mimpinya, dan juga berani untuk mengakui dan mengevaluasi diri apabila melakukan kesalahan untuk dikoreksi. Jadi kalau sudah berani di situ, nah saya mohon dukungannya untuk berani memilih yang muda, berani memilih yang mungkin di mata orang artis, nggak punya pengalaman, apa bisa. Saya punya keinginan besar untuk teman-teman tetangga-tetangga dan saudara-saudara di 3 kecamatan Duren Sawit, Jatinegara, dan Keramat Jati. Jadi yang saya bisa janjikan, saya akan perjuangkan suara teman-teman, saudara-saudara untuk sampai ke tempatnya, untuk terdengar, dan sampai kita mendapatkan solusi dari mimpi dan apa yang kita harapkan. Itu. Amin. Amin. Oke, Bayu, terima kasih ya. Bang, terima kasih banyak waktu ke sini. Dan satu kehormatan. Saya akan memberikan kenangan sebuah buku biografi. Alhamdulillah. Ya, Bang Yos, ini barangnya. Alhamdulillah. Tapi dibaca ya? Pasti. Nah, oke. Saya senang banget. Yo, ini. Waduh. Terima. Atau ini. Terima kasih The Field General. Udah ada tanda tangannya. Alhamdulillah, ini juga. Wih guys. Ya. Mantap. Ini juga. Ini juga Bang. Teman paling depan coba. Misi Damai Intelijen. Wah, ini saya ingat banget nih waktu Bang Yos bawa yang dari Aceh pulang. Ya, ini nanti dulu baca ya. Di sini ya Bang. Ini yang terakhir baru saya anukan. Ini nih. Baru saya cetak ya. Oh. Baru keluar cetakan, jadi kamu orang kedua setelah Angelina yang terima buku ini. Alhamdulillah. Wah. Waduh. Nih, apa lagi Bang? Masih ada lagi, ini apa ini? Apa itu? Bang, kok banyak banget yang mau dikasih? Wih, ini kaos. Alhamdulillah. Ini kaos. Jadi nanti lo coba ya. Bang, kapan-kapan? Ya, coba ya. Kalau ada waktu, coba. itu dong Bang. Jadi kayak apa gagahnya kamu pakai ini kan itu. Mantap. Jadi Bayu, sekali lagi terima kasih ya. Siap. Sehat-sehat terus. Amin. Sukses pemilihannya nanti. Amin. Tapi ingat kalau sudah jadi harus amanah. Insya Allah. Ya, amin. Awas loh. Aku ini akan terus ingetin kamu. Siap, Jenderal. Ya, jadi wakil rakyat Jakarta harus amanah. Siap. Perjuangkan kepentingan mereka sampai benar-benar berhasil. Siap, Jenderal. Bang Yos ini waktu jadi gubernur pertama kalinya menyelenggarakan pilkada di DKI loh. Pertama kalinya dan sukses. Nggak ada ibu kota negara gitu. Ibu kota negara. Tapi kalau nanti ibu kota pindah katanya nggak ada pilkada lagi. Ya, gua nggak ngerti lah itu. Oke, terima kasih penonton Benang Merah ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Terima kasih.